Pada sebuah penggalian arkeolog dari National Geographic di wilayah Yordania, telah ditemukan sebuah lempengan yang terbuat dari batu kapur dengan bentuk memanjang dengan beberapa cengkungan berderet paralel. Para ahli menyimpulkan bahwa benda itu adalah sebuah papan permainan tradisional congklak yang berasal dari sekitar tahun 7000 sampai 5000 sebelum Masehi. Menurut James Dananjaya dalam Folklore Indonesia, permainan ini tersebar luas di Asia dan Afrika yang terkena pengaruh kebudayaan Islam. Congklak diperkirakan masuk ke Asia sekitar tahun 1640. Congklak atau dakon merupakan permainan tradisional anak-anak yang populer di Jawa. Congklak dimainkan oleh segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Menurut A.J. Racing Wilkins dalam Head Dakon Spell, permainan dakon, dakon biasa dimainkan anak-anak perempuan dari kalangan bangsawan. Congklak sebagai rakyat yang sudah berkembang cukup lama di masyarakat Sunda, khususnya kota Bandung. Sejak dahulu, memainkannya dengan menggunakan papan congklak seperti yang tersedia saat ini. Dalam permainan tradisional, anak-anak yang hendak bermain dituntut kreativitasnya, mulai dari menentukan permainan apa yang hendak dimainkan, kemudian membuat peralatan permainan, membuat dan mematuhi kesepakatan bersama hingga permainan usai. Zaman dahulu, bermain congklak diawali dengan membuat cekungan-cekungan sebagai wadah atau tempat menyimpan biji-biji yang hendak dikumpulkan. Anak-anak membuat cekungan tersebut di tanah. Dalam perkembangannya, permainan congklak akhirnya memiliki alat permainan tersendiri, tidak lagi membuat cekungan di tanah. Alat permainan tersebut berupa papan yang terbuat dari logam, baik besi maupun kuningan. Tentunya dengan beberapa cekungan sesuai dengan pola aslinya. Kemudian, papan logam itu pun berganti seiring dengan bergantinya zaman pula, yaitu menggunakan material kayu. Perkembangan selanjutnya, bergantilah material kayu dengan material plastik yang lebih ringan, lebih praktis, dan tentunya jauh lebih murah. Adapun cara bermainnya sangatlah mudah. Congklak dimainkan oleh 2 orang pemain. Cara bermain congklak dapat dilakukan dengan duduk di lantai atau di kursi dengan papan congklak di atas meja. Sebelum dimulainya permainan, kedua pemain mengisi lubang-lubang kecil dengan biji congklak. Apabila dalam papan congklak ada 7 lubang, maka 1 lubang diisi dengan 7 biji congklak. Dan apabila ada 5 lubang, maka 1 lubang diisi dengan 5 biji congklak. Selanjutnya, kedua pemain secara serentak meraup biji congklak yang ada di salah satu lubang kecil. Tidak ada ketentuan untuk meraup biji congklak di lubang tertentu terlebih dahulu. Satu demi satu biji congklak diisikan ke lubang kecil. Dan apabila melewati lubang induk, maka diisikan 1 butir. Sisa biji congklak diteruskan, diisikan ke lubang-lubang kecil milik lawan. Arah pengisian biji congklak searah dengan jarum jam. Seorang pemain dinyatakan mati apabila biji congklak terakhir jatuh pada lubang yang kosong. Apabila pemain mati di daerah lawan, maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Namun, apabila pemain mati di daerahnya sendiri, dan secara kebetulan lubang kecil di depannya, yaitu lubang milik lawan, berisi biji congklak, maka ia berhak mendapatkan biji congklak milik lawannya. Dan selanjutnya dimasukkan ke lubang induk miliknya. Cara mendapatkan biji congklak seperti itu diistilahkan dengan nembak. Pemain dikatakan menang jika biji congklak milik lawan mainnya telah habis lebih dahulu, sementara biji congklak miliknya masih ada. Permainan congklak juga memiliki filosofi loh. Tiap ceruk diisi oleh 7 biji, tiap pemain juga berhak atas 7 ceruk. Angka 7 dimaknai sebagai jumlah hari dalam seminggu. Saat mengambil biji congklak dari satu lubang dan mengisi lubang lain termasuk lubang lawan, hal itu dimaknai bahwa apa yang kita lakukan hari ini akan berpengaruh pada masa depan kita dan orang lain. Dan menggambarkan bahwa hidup haruslah memberi dan menerima sehingga dapat tercipta keseimbangan. Lalu, cara menaruh biji yang dilakukan satu persatu mengajarkan kita harus memiliki tabungan untuk masa depan. Dan jangan lupa untuk berbagi dengan orang lain dan juga berlaku jujur. Intinya adalah, dalam hidup kita diajarkan untuk tidak berlebih-lebihan dan saling berbagi dengan orang lain, serta mengajarkan untuk bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Di dalam permainan congklak muncul nilai-nilai. Yang pertama ada nilai kejujuran.
Nilai kejujuran pada permainan ini adalah ketika si pemain dengan jujur menyimpan biji ke lubang miliknya dan ke lubang orang lain. Yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial, permainan ini dilakukan secara bersama-sama, maka akan terjalin suatu kontak sosial di antara pemainnya. Selain itu, dengan memberi biji congklak ke lubang milik orang lain, si pemain belajar berbagi sehingga memiliki jiwa sosial. Selain itu ada melatih keterampilan berhitung, pendidikan karakter, serta untuk melatih kesabaran anak.